apapun pelanggaran yang kamu lakukan terhadap pondok ini, dalam kehidupan belajar di pondok ini, kami tetap bangga memiliki putra-putri terbaik wisudawan angkatan 30. Ahibati fillah, khutbatul wada' min fadilah mudiril marhadil latansa. Sayulqiha Syekhuna al-Fadil al-Mukarram Kiai Al-Haj Adrian Mafatihullah Karim Al-Majistir Ibnul Marhum Aduktur Andes Kiai Al-Haj Ahmad Rifai Arif Falyatafaddal Iyahum mashkura. Bait-bait cinta penuh dengan doa dalam segmen Khutbatul Wada yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim MA bin almarhum Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Beliau berkenan menuju panggung utama. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami cintai, Ibunda Hajah Nana Hasanah. Ibu yang sabar, ibu yang setia menemani perjuangan pendiri Pondok Pesantren Darul Qolam dan Latansa. Di awal biduk perjuangan Allahumma yarham 1968, menemani Allahumma yarham 1997 hingga Allahumma yarham Kiai Haji Ahmad Rifai Arif dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hamparan sujud menunaikan salat zuhur. Teriring rasa cinta, rasa kasih dan sayang terucap kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Qolam dan Latansa, yang kami semua diberikan amanah, amanah yang sakral, amanah yang suci sebagai pengejawantahan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasa hormat tersampaikan dari lubuk hati yang mendalam kepada para guru. Di sini kami pimpinan tidak hanya mengeksplorasi dari sebuah tatanan pelayanan pendidikan antara atasan dan bawahan, antara majikan ataupun pembantu. Atmosfer Latansa dengan ruh keikhlasannya memantik rasa kekeluargaan, komitmen mendidik para santri all-out dan all-around, sehingga kami mampu menghantarkan putra-putri terbaik kami, para santri wisudawan wisudawati angkatan ke-30, diiringi pengorbanan dan perjuangan yang tiada tara dari kedua orang tua, yang pada hari ini Bapak dan Ibu merasakan betapa perjuangan dan pengorbanan 4 dan 6 tahun memberikan kepercayaan
pendidikan, pengajaran, bahkan kehidupan 24 jam. Betapa Allah la yukhliful mi'ad, sampai ke batas putra dan putri ibu secara formal. Alhamdulillah, tatimus salihat. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa huwa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rasa syukur mengiringi lisan dan hati hamba Allah yang hadir pada hari yang berbahagia dan syarat dengan keberkahan, tanpa mengurangi komitmen, tanpa mengurangi ikrar primordial, ikrar fitrah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menghamba kepada Allah sebagai modal besar mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, di mana Allah takdirkan kehidupan selamanya, kehidupan abadi, satu hari akhirat laksana 1000 tahun di dunia. Betapa panahnya kehidupan dunia, betapa sementaranya kehidupan di dunia. Tetapi kehidupan yang sementara ini justru yang akan menghantarkan kehidupan yang abadi. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarabna bidunubina. Dunia yang fana ini mengandung konsekuensi la akidah, mempertahankan akidah, sebuah ikatan antara pencipta dan yang dicipta. Kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, seberapa besar ikatan itu terpatri membuahkan rasa syukur, mengejawantahkan kebermanfaatan dari sebuah visi dan misi kehidupan makhluk bernama manusia, yang disebutkan makhluk yang serba beda, makhluk yang memiliki keunggulan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Mangsya'a, makhluk yang serba bisa. Namun lebih sering makhluk yang mangsya'a tersebut, kita sebagai manusia makhluk yang serba bisa lalai, ghaflah, nisyan, lupa, sehingga disebutlah manusia, makhluk yang serba lupa. La tansa mengingatkan kita, mencas kehidupan dan tujuan, visi, misi kehidupan secara universal di muka bumi ini dalam rangka mempertahankan ikatan yang suci. Subhanallah wa minallah wa billah
wabillah wala haula wala quwata illa billah. Dengan kekuatan rasa syukur sebagai Abdullah, hamba Allah. Sesungguhnya hidup ini, innal hayata laqidah wa jihad. Jihad menaklukkan hawa nafsu. Bagaimana awal diciptakannya hawa nafsu? Betapa Allah berikan hikmah, memberikan pelajaran yang teristimewa. Dikala hawa nafsu diciptakan, digodok di api neraka 1000 tahun. Ditanya oleh Allah, man ana wa man anta. Siapa saya? Siapa kamu? Hawa nafsu menjawab, anta, ana. Saya, kamu adalah kamu. 1000 tahun digodok lagi di api neraka yang paling panas. Ditanya, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Hawa nafsu menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. 1000 tahun digodok lagi di neraka syakor, di neraka yang paling dingin. Ditanya lagi, man ana wa man anta. Anta, ana. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Maka wahai para malaikat, lemparkan lagi ke api neraka yang paling dalam, yang paling dahsyat siksaanku. Kemudian biarkan dia berteriak, jangan acuhkan dia. Kemudian hawa nafsu itu menjerit-jerit, histeris, meminta ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditarik kembali di hadapan Allah. Man ana wa man anta. Anta Allah al-wahidul qahhar. Engkau adalah Allah yang esa, yang berkuasa. Wa ana abdukal hakir. Sesungguhnya aku adalah hamba yang buruk. Karenanya menundukkan hawa nafsu. Tidak ada kata yang paling jitu selain fakir qabla an ta'zima. Berbuatlah, berpikirlah sebelum berbuat. Wasal dhamira. Tanya domirmu, tanya hatimu, hakim yang tersentral, yang dapat memutuskan, tidak bisa disuap dengan sampah-sampah dunia, yaitu dhamir, hati nurani. Untuk melakukan sesuatu, pikirkanlah dan tanya hati kita masing-masing. Tentu saja rasa syukur yang kita rasakan pada hari ini merupakan proses mujahadah seluruh pihak, terutama anak-anakku kelas nihai, di mana anak-anakku 4 dan 6 tahun silam berjibaku, berperang melawan hawa nafsu. Dari kehidupan serba ada, serba dimanja di rumah, meretas di dalam kehidupan 24 jam hidup mandiri dalam semangat baja. Mengayuh langkah, mengiringi setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, berganti tahun. 4 dan 6 tahun berkutat di dalam pelajaran, berkutat di dalam kehidupan. Dari mulai mata mulai terpejam,
menghadapi kembali kehidupan 24 jam. Terkadang berapa kata, beribu kata, berjuta-juta kata, bahkan miliaran kata terdetak di dalam hati. Rasa ngeluh, rasa putus asa, rasa capek, dan lain sebagainya. Berperang menundukkan hawa nafsu. Beradaptasi dalam kondisi lingkungan kehidupan yang jauh dari bebas di rumah. Terawas di pondok pesantren. Dari kehidupan yang ngelantur di luar rumah kepada kehidupan yang mulai sedikit-sedikit anak-anakku dalam kondisi dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa dan luar biasa menjadi teratur. Kondisi-kondisi dalam bentangan waktu, kalau diterjemahkan waktu itu mengandung dua hal, yaitu durasi dan gerak. Kita semua anak-anakku melewati sebuah proses waktu. Waktu dalam kandungan ataupun pengertian durasi, jam, hari, minggu, bulan, tahun, 4 dan 6 tahun. Mungkin tidaklah lama. 4 dan 6 tahun dirasakan tidaklah lama. Belajar, digembleng, dididik di pondok pesantren ini 4 dan 6 tahun tidaklah lama. Tetapi yang membuat terasa, yang membuat dirimu berharga, bagaimana menundukkan hawa nafsu dalam sebuah konsekuensi pergerakanmu di pondok pesantren ini. Faida parokta pangsob, bagi santri senantiasa faida parokta pangsob, apabila ada waktu yang senggang segera isi. Tidak ada rohah, tidak ada istirahat, tidak ada libur. Para santri komitmen dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faida parokta pangsob. Tidak ada kalimat dari firman Allah di mana perintahnya untuk libur, untuk istirahat, untuk tidak bergerak. Yang ada faida parogta pangsob, yang dimaksud dengan istirahat adalah illa bil jannah, istirahat yang sebenar-benarnya istirahat adalah di surga nanti. Anak-anakku 4 dan 6 tahun belajar di pondok ini, mengukuhkan sebuah identitas sebagai seorang anak santri. Saya muslim. Untuk tahu diri, man ana, who am I, siapa saya. Sehingga dengan pengetahuan siapa saya, man ana, who am I, mengokohkan sebuah proses upaya pemberdayaan diri untuk tempa diri, tahu diri, tempa diri. Yang dihadapi oleh anak-anakku tidak hanya materi-materi pelajaran, tetapi materi-materi kehidupan. Dari jam 7 sudah mulai siap-siap, masuk jam setengah 8 sampai jam 12. Anak-anakku mengisi ruang-ruangmu di dalam alam pikiranmu dan hatimu dengan ulum, dengan materi-materi pelajaran.
Proses itu tidak berhenti dalam sebuah proses pendidikan, yaitu kurikulum kehidupan. Antara kurikulum pelajaran dan kurikulum kehidupan yang anak-anakku jalankan memiliki kesinambungan dalam menciptakan anak-anakku menjadi bastotun bil ilmi, cerdas secara keilmuan. Wa bastotun bil hilmi, cerdas secara akhlak. Wa bastotun bil jismi, cerdas secara fisik. Anak-anakku sehat, anak-anakku kuat. Dengan kesehatan dan kekuatanmu memperkuat dan menyehatkan ibadah-ibadah dalam thalabul ilmi di pondok pesantren ini. Kehidupan pondok pesantren di bawah nilai-nilai transendental, yaitu nilai-nilai keikhlasan, memperindah seluruh rasa, tercipta bebas daripada penghambaan kepada kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan materi, kepentingan-kepentingan uang, kepentingan-kepentingan gaji, kepentingan-kepentingan popularitas, kepentingan-kepentingan otoriter, dari arogansi. Anak-anakku dilatih untuk siap memimpin, menjadi pengurus. Tidak ada kepentingan-kepentingan dibayar, tidak ada kepentingan-kepentingan digaji, tidak ada pengurus meminta ini meminta itu dari apa yang ia lakukan di dalam mengurus adik-adik kelasnya yang memiliki komitmen siap untuk dipimpin. Tidak ada anak-anakku, selama anak-anakku menjadi pengurus, tidak ada terbersit kata-kata saya ingin populer, saya ingin terkenal, saya digaji mengurus di pondok ini. Tidak ada. Seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 5 mendapatkan materi-materi kehidupan, mengurus dirinya, tamtipul am, gotong royong, sampai mereka diutus berbagai macam perlombaan-perlombaan. Tidak ada yang ketika mereka menjadi pemenang, pialanya dibawa oleh masing-masing pribadi, tetapi dipersembahkan untuk alma mater tercinta kebanggaannya, Latansa. Ruh keikhlasan tercipta dengan semangat yang tinggi. Inilah yang membuatmu berharga, anak-anak. Karena keikhlasan adalah ruh dari sebuah pekerjaan. Kalau diibaratkan al-amalu adalah jasadun, perbuatan adalah jasad kita, raga kita. Al-ikhlasu ruhnya. Apabila sebagus apapun, sehebat apapun pekerjaan kita, seistimewa apapun pekerjaan kita, seberjasa apapun kita melakukan jasa-jasa kepada masyarakat, tetapi tidak ada roh keikhlasan, maka tidak ada apa-apanya. Maka pancangkan di pondok ini, berjasalah tetapi jangan meminta-minta jasa. Merasa berjasa pun jangan sampai terdetak di dalam dirimu sendiri. Saya merasa sudah membesarkan. Saya merasa itu pun tidak boleh. Apalagi mengemis jasa. Ingat anak-anakku. Hari ini, katakanlah secara formal, saya
memberikan nasihat kepada anak-anakku. Hari ini hari mungkin terakhir, kita tidak tahu besok. Untuk anak-anakku, hari ini wajahmu kami tatap dan wajahmu menatap wajah-wajah kami yang ada di sini. Terakhir, tetapi hati kita tetaplah menyatu dalam sebuah amanah bahwa anak-anakku santri kelas nihai bukan persoalan anak-anakku terjatuh ketika di kelas 1, terpuruk ketika di kelas 1, ungkapan tidak betah ketika di kelas 1. Banyak dinamika pahit yang anak-anakku rasakan. Kesulitan yang anak-anakku ditempa di pondok ini. Kesulitan biaya, permasalahan orang tua, persoalan sulitnya memahami pelajaran, bermasalah dengan teman. Berapa kondisi-kondisi itu kerap terjadi yang anak-anakku rasakan. Kalau ketika di rumah anak-anakku masih bisa ketika ada masalah dengan teman, masalah dengan pelajaran, masalah dengan guru-guru, masih bisa mengadu kepada orang tua. Di sini kamu mengadu dengan siapa? Kamu dilatih untuk self-help. Menghadapi dengan sendiri persoalan-persoalanmu. Ketidakbetahan itu, gangguan-gangguan di dalam menuntut ilmu itu. Belum lagi persoalan keluarga antara ayah dan ibumu. Berbagai macam rasa di sini anak-anakku rasakan, bukan persoalan kamu pada akhirnya mendapatkan tubian permasalahan 4 dan 6 tahun di pondok ini. Tapi kamu adalah pejuang-pejuang sejati yang mampu menyelesaikan ke garis finish haflatut tahrid wa tafwidus syahadah di pondok Latansan. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'at. Saya yakin segala apa yang dikorbankan dari materi ayah dan ibumu, keluargamu, tidak ada persepsi saya membayar, orang tuamu membayar, tetapi dalam rangka idama tabnu adama in qata'a illa min amali illa bisalasah. Semua amal perbuatan dari cucu Adam akan terputus kecuali 3 perkara, yaitu sodakoh jariah. Sehingga dengan sodakoh jariah konsekuensi dari nafkah pendidikan putra putri bapak dan ibu. Insya Allah pada hari ini bapak dan ibu melihat anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga anak-anak yang soleh dan solehah tidak akan melupakan jasa orang tuanya. Kepedihan yang terungkap hanya sebagian kecil dari beban berat tanggung jawab orang tua yang seorang anak tidaklah tahu. Ketika kita anak-anak belajar di sini, senang tertawa sementara ayahmu berhadapan dengan tamparan-tamparan pekerjaan yang begitu keras. Di saat orang tuamu sakit, anak tidak mau tahu. Ya Bu, Jumat tengok ya. Dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan, kalau Jumat tidak ditengok, mau berhenti dari pondok ini. Berkorban dengan sepenuh tenaga. Rasa sakitnya dipendam. Agar berusaha menunaikan
tuntutan-tuntutan anaknya datang ke pondok. Bawa motor, bawa kendaraan dalam keadaan lelah, dalam keadaan payah. Ibumu memasak masakan kesukaanmu. Bahkan ayah dan ibumu tidak bisa tidur. Namun demikian, anak-anakku tercinta, pada hari ini bukan persoalan anak-anakku mendapatkan yudisium, syaraf, yudisium, mumtaz, yudisium, jayyidan, yudisium, jayyid, yudisium hasan, yudisium makbul. Pada hari ini anak-anakmu, saya berpesan kepada anak-anakku itu hanya penilaian sementara di pondok ini. Tetapi hakikat dari apa yang akan kamu buat dan apa yang kamu lakukan, baktikan semangat kehidupan di izzatil Islam wal muslimin kepada masyarakat bahkan dunia, bahwa santri tidak hanya sekedar berpeci tetapi siap berkompetisi. Santri tidak hanya sekedar berdasi, hanya mencari sensasi, tapi mengeruk sebuah esensi daripada kehidupan illa liya'budun. Santri tidak hanya sekedar bersarung tetapi siap bertarung. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kamu hebat, orang hebat menghebatkan orang-orang terhebat dalam perjalanan hebatmu, yaitu orang tuamu, yaitu guru-gurumu. Itulah hakikat dari kehebatan seseorang. Orang yang mulia, orang yang mampu memuliakan orang yang rendah sekalipun di hadapan manusia biasa. Orang yang hebat adalah takwa Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kamu harus berani menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan yang penuh dengan manipulasi ini dari berbagai macam sektor kehidupan. Kamu harus menjadi wasaton, harus menjadi pemersatu, jangan egois, jangan egosentris menjadi orang nomor satu, tetapi kamu pemecah belah berbagai macam kubu. Menjadi pemersatu. Sun, matahari yang memberikan pencerahan ilmu dan pengalaman. Tri menjadi pohon di mana seseorang berteduh di dalam, menjadikan di dalam hati dan pikirannya damai sentosa. Parakan santri la tansa adalah tarbiyah, pendidikan seutuhnya menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Selamat berjuang anak-anakku tercinta. Bapak dan Ibu wali santri, kami mohon dihalalkan dari apa yang kami rasakan, yang kita minum, yang kita makan, yang kita gunakan. Halalkan. Anak-anakku yang tercinta, maafkan guru-gurumu. Kami tetap sayang kepada kamu, cinta kepada kamu. Meskipun ada sesuatu yang mungkin anak-anakku tidak terima dari bimbingan-bimbingan kami. Kamu masih mendendam benci sama kami. Enggak apa, yang penting kami tetap sayang sama kamu. Cinta sama kamu. Masih ada mungkin perasaan luka tak terima atas perlakuan bimbingan kami. Masih belum terlupakan, gak apa-apa. Tetapi apapun kesalahanmu, apapun pelanggaran yang kamu lakukan terhadap pondok ini, dalam kehidupan belajar di pondok ini, kami tetap bangga memiliki putra-putri terbaik wisudawan angkatan 30 Pondok Pesantren Latansa.